Halo, sel-sel cerdas di seluruh jagat maya. Aku Cello, singkatan dari Cell Logic, asisten kamu di channel Life Code. Aku dirancang khusus untuk bantu kamu memahami dunia biologi dari yang terkecil sampai yang paling kompleks, tanpa bikin ngantuk. Karena, hey, hidup itu bukan cuma kode, tapi juga logika. Di sini kita bakal ngulik tentang sel, DNA, evolusi, hingga kenapa daun bisa nangis. Bisa ya? Semua dikemas seru, jelas, dan kadang-kadang bikin kamu bilang, wah, baru tahu. Jadi, pastikan kamu klik tombol subscribe, nyalain lonceng, dan siap-siap mikir bareng Cello. Karena sains itu asik, dan kamu pantas ngerti. Ingat, Life Code bukan sekadar pelajaran, tapi petualangan hidup kamu. Selamat datang, teman-teman. Hari ini kita akan menjelajahi dunia biologi, ilmu yang mengungkap rahasia kehidupan. Biologi bukan hanya tentang tumbuhan dan hewan, tetapi juga tentang bagaimana semua makhluk hidup berinteraksi, berkembang, dan berevolusi seiring waktu. Bayangkan saja, dari mikroorganisme kecil yang tak terlihat hingga ekosistem yang luas, semuanya memiliki peran penting dalam keseimbangan alam. Dengan mempelajari biologi, kita tidak hanya memahami lingkungan kita, tetapi juga bisa menjaga kesehatan manusia, menemukan inovasi baru dalam ilmu pengetahuan, dan bahkan membantu melindungi planet kita. Melalui lensa kaca pembesar, kita bisa melihat lebih dekat dan memahami detail-detail kecil yang mungkin kita lewatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai petualangan ilmiah ini dan temukan betapa menakjubkannya dunia biologi. Oke, sekarang Cello istirahat dulu ya. Selanjutnya langsung aja kita ikutin penjelasan dari Kak Selina dan Kak Flavina. Yuk disimak bareng. Kak Selina dulu, ya, yang jelasin. Biologi itu ilmu tentang kehidupan, tentang bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya, mulai dari mikroorganisme kecil sampai tumbuhan, hewan, dan manusia. Ada banyak cabang biologi seperti ekologi, genetika, botani, zoologi, dan mikrobiologi. Semua ini dipelajari lewat metode ilmiah yang teruji. Setiap makhluk hidup tersusun dari sel, unit dasar kehidupan. Misalnya, sel darah atau neuron di otak. Mereka juga punya metabolisme, yaitu cara tubuh mengelola energi, seperti tumbuhan yang menyerap sinar matahari untuk fotosintesis. Untuk tetap sehat, tubuh harus menjaga keseimbangan internal atau homeostasis, seperti suhu tubuh manusia yang tetap di 37 derajat Celcius. Selain itu, makhluk hidup bisa bereproduksi agar populasinya terus berlanjut dan beradaptasi dengan lingkungan. Misalnya bulu beruang kutub yang tebal supaya tetap hangat di suhu dingin. Jadi, biologi itu sebenarnya cerita tentang bagaimana kehidupan bekerja dan terus berkembang. Dan buat bagian ini, aku serahkan ke kakakku yang super keren dan jago banget ngejelasin ilmu biologinya secara detail. Kak Flavina. Ini tentang tingkatan kehidupan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Molekul bagian terkecil yang membentuk kehidupan. Sel jaringan, unit dasar kehidupan, kumpulan sel membentuk jaringan. Sistem organ-organ bekerja sama menjalankan fungsi tertentu. Organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Ekosistem tempat makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan. Biosfer, semua kehidupan di bumi. Singkatnya, kehidupan tersusun dari bagian kecil yang bekerja sama hingga membentuk dunia yang kita tinggali. Teori sel itu intinya bilang kalau semua makhluk hidup terdiri dari sel. Ada 3 hal penting dalam teori ini. Sel adalah unit kehidupan, semua makhluk hidup punya sel, dari yang paling kecil sampai yang besar. Fungsi sel-sel berperan sebagai dasar tubuh dan semua aktivitas kehidupan. Asal sel-sel baru selalu berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Sleiden dan Swan pada tahun 1838 dan jadi dasar ilmu biologi modern. Grafik ini menjelaskan bagaimana energi mengalir dalam kehidupan, khususnya lewat proses fotosintesis dan respirasi seluler. Berikut penjelasan gampangnya.
Fotosintesis, tumbuhan menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi dalam bentuk glukosa, gula, dan oksigen. Respirasi seluler, manusia dan hewan memakai glukosa itu untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang dipakai tubuh untuk bergerak, berpikir, dan bertumbuh. ATP ini seperti baterai buat sel. Semua aktivitas tubuh butuh ATP sebagai sumber tenaga. Penting untuk hidup, semua proses ini penting banget supaya makhluk hidup bisa tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Jadi intinya, tumbuhan bikin makanan, makhluk hidup lain pakai makanan itu buat energi, dan semuanya saling terhubung dalam siklus kehidupan. Sekarang aku mau jelasin genetika dan sifat yang diturunkan. Jadi gini, tubuh kita punya semacam buku resep yang isinya ngatur semua hal tentang kita, dari warna rambut sampai bentuk hidung. Nah, buku resep itu namanya DNA. Di dalam DNA, ada bagian-bagian kecil yang disebut gen. Gen ini kayak petunjuk khusus buat satu-satu ciri kita. Misalnya gen untuk warna mata atau jenis rambut. Sifat-sifat yang kita punya bisa datang dari orang tua kita. Misalnya, kamu punya lesung pipi kayak ayah, atau rambut ikal kayak ibu. Proses nurunin sifat ini disebut pewarisan sifat. Ada juga yang namanya hukum Mendel. Ini semacam aturan dasar yang ngejelasin gimana sifat-sifat itu bisa keturunan dari generasi ke generasi. Intinya sih, setiap orang itu unik karena kombinasi gen dari orang tuanya beda-beda. Dan kombinasi inilah yang bikin dunia jadi penuh warna. Kesimpulan dari video kita kali ini, biologi sebagai ilmu yang ngulik kehidupan secara menyeluruh, ada 3. Yang pertama, menguak kompleksitas. Biologi tuh kayak membuka rahasia kehidupan. Dari hal kecil kayak sel sampai ke seluruh ekosistem. Semuanya bikin kita kagum betapa kompleks dan indahnya kehidupan di bumi ini. Yang kedua, inovasi penting. Biologi nggak cuma soal belajar, tapi juga bantu nyiptain hal baru yang keren, kayak obat-obatan, cara melindungi alam, sampai makanan masa depan. Ilmunya bikin hidup kita lebih baik dan berkelanjutan. Yang terakhir, masa depan menjanjikan, ilmu biologi bakal makin penting di masa depan. Bisa bawa harapan untuk kemajuan manusia di bidang kesehatan, teknologi, dan lingkungan. Intinya sih, biologi itu bukan cuma teori aja, tapi ilmu yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tadi penjelasan dari Cello dan kakak-kakak Cello. Kalau kamu merasa belajar bareng Cello itu seru dan bikin paham, yuk bantu Cello tetap semangat dengan klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dengan begitu, Cello bisa terus berbagi ilmu dengan cara yang ringan, ramah, dan mudah dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap penasaran, tetap semangat belajar,